Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan hal ini? Tinggal di rumah anak tapi hati justru terasa asing. Ada suara televisi, langkah kaki cucu, bahkan aroma masakan dari dapur, tapi entah kenapa suasananya terasa dingin. Seolah kita hanya menumpang, bukan benar-benar bagian dari rumah itu. Hati ingin bicara tapi takut mengganggu. Ingin menasihati tapi takut dibilang terlalu ikut campur. Akhirnya kita hanya duduk diam di kursi pojok, memandangi waktu berjalan pelan, dan bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut hidup bersama tapi terasa sendirian? Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar, sekarang tinggal di mana? Apakah di Jakarta, Medan, Aceh, Yogyakarta, Kalimantan, atau mungkin di luar negeri jauh dari tanah air? Dengan menulis asal kota, kita bisa saling menyapa, seolah sedang duduk bersama di ruang tamu sederhana sambil menikmati teh hangat sore hari. Terima kasih juga sudah mendukung Kesehatan Lansia TV, tempat kita belajar menjaga harga diri, kebahagiaan, dan ketenangan di usia senja. Bapak dan Ibu, rasa asing itu bukan karena kita tidak disayangi, tapi karena peran kita perlahan berubah. Dulu, rumah adalah tempat kita memimpin, memberi keputusan, dan menjadi pusat perhatian. Sekarang, kita menjadi tamu di rumah yang dulu penuh dengan tawa anak-anak kita. Perubahan ini tidak mudah diterima. Ada rasa rindu akan masa lalu, ada kerinduan untuk kembali dianggap penting. Tapi zaman berubah, anak-anak pun punya cara hidup sendiri. Dan tanpa sadar, kita belajar menyesuaikan diri dengan dunia yang tidak lagi berpusat pada kita. Namun hati manusia tidak seperti pintu yang bisa ditutup begitu saja. Semakin kita diam, semakin suara di dalam hati bergema. Kadang bukan karena anak kurang perhatian, tapi karena kita kehilangan ruang untuk merasa berarti. Satu panggilan kecil, Bu, gimana pendapat Ibu? Mungkin bisa menjadi obat yang lebih berharga daripada 1000 obat mahal. Karena bagi orang tua, dihargai jauh lebih menenangkan daripada sekadar dikasihani. Mungkin inilah bentuk kesepian yang paling halus. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tapi karena tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Dan dari kesunyian seperti inilah, banyak lansia mulai menelan kesedihan pelan-pelan, tanpa pernah berani menceritakannya pada siapapun. Tapi hari ini mari kita bicarakan bersama. Karena sunyi yang disimpan terlalu lama hanya akan melukai hati yang sudah lelah. Bapak dan Ibu, banyak orang mengira bahwa tinggal bersama anak di masa tua adalah jaminan kebahagiaan. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada orang tua yang tinggal di rumah besar, dikelilingi cucu-cucu, namun setiap malam masih menatap langit-langit dengan hati yang kosong. Karena ternyata, yang membuat bahagia bukan sekadar keberadaan orang lain, tapi kehadiran yang benar-benar terasa. Dan sayangnya, di banyak rumah, kehadiran itu mulai hilang perlahan tanpa disadari. Anak-anak kita mungkin mencintai kita dengan tulus, tapi mereka hidup di zaman yang serba cepat. Pagi sudah berangkat, malam baru pulang. Saat makan malam, tangan mereka sibuk dengan ponsel, mata menatap layar, sementara kita diam memandangi wajah yang dulu selalu mencari pelukan kita. Waktu berjalan, tapi percakapan berhenti. Tidak ada yang salah, hanya jarak yang perlahan tumbuh di antara dua generasi. Jarak yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan di dada setiap malam. Perasaan ini bukan tentang marah atau kecewa, tapi tentang kehilangan peran. Dulu setiap hari ada yang bertanya, Bu, masak apa hari ini? Sekarang dapur sepi, karena semua lebih suka pesan makanan. Dulu setiap cucu menangis, tangan kita yang pertama menenangkan. Sekarang mereka lebih percaya pada gawai daripada pangkuan kita. Rasanya seperti perlahan tersisih, meski kita masih berada di tempat yang sama. Itulah sunyi yang paling berat, sunyi yang hadir di tengah keramaian. Tapi Bapak dan Ibu jangan buru-buru menyalahkan siapapun. Dunia memang berubah, dan anak-anak pun sedang berjuang dengan cara mereka. Kadang bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka belum mengerti bagaimana menemani orang tua tanpa membuatnya merasa tak berguna. Disinilah kebijaksanaan kita diuji. Bagaimana tetap menjaga hati agar tidak keras dan tetap lembut meski sering diabaikan. Karena hati yang tenang lebih kuat daripada suara yang keras. Dan jika Bapak dan Ibu pernah merasakan sepi di rumah sendiri, jangan simpan sendirian. Tuliskan di kolom komentar pengalaman atau perasaan yang mungkin selama ini tak sempat diucapkan. Siapa tahu ada yang membaca dan merasa tidak sendirian. Karena lewat berbagi, kita saling menguatkan. Jangan lupa juga tekan like agar pesan ini menjangkau lebih banyak lansia yang sedang berjuang menemukan kedamaian di tengah kesunyian. Namanya Ibu Sulastri, usia 72 tahun. Setelah suaminya meninggal, beliau pindah ke rumah anak bungsunya di Bandung. Awalnya, semua terasa menyenangkan. Ada suara cucu yang riang,
ada aroma makanan dari dapur, dan setiap malam rumah terasa ramai. Tapi perlahan, kebersamaan itu berubah. Anak dan menantunya sibuk bekerja, cucu sibuk sekolah dan bermain gawai. Sementara Ibu Sulastri mulai terbiasa duduk sendiri di teras, menatap halaman kosong sambil menunggu suara yang tak kunjung datang. "Bu, jangan keluar sore-sore, nanti masuk angin," kata anaknya suatu hari. Sejak itu beliau semakin jarang keluar rumah. Kadang ingin mengobrol, tapi takut dianggap cerewet. Ingin bantu di dapur, tapi takut dianggap merepotkan. Hingga akhirnya Ibu Sulastri hanya memilih diam. Dalam diam itu ada banyak hal yang ingin disampaikan, tapi tak ada lagi telinga yang mau mendengar. Rumah yang dulu ia harapkan menjadi tempat berlindung, kini terasa seperti ruang asing yang tak lagi mengenal suaranya. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kesunyian itu sendiri, melainkan perasaan tidak dibutuhkan. Ia sering memandang foto suaminya dan berbisik pelan, "Pak, ternyata sunyi itu bisa terasa meski kita tinggal di rumah yang ramai." Kadang matanya berkaca-kaca bukan karena rindu pada masa lalu, tapi karena sadar, di masa sekarang pun, ia sudah kehilangan peran yang dulu membuatnya merasa hidup. Suatu sore cucu perempuannya datang menghampiri dan berkata, "Mbah, aku mau dengar cerita waktu ibu masih muda." Kalimat sederhana itu membuat wajahnya bersinar kembali. Ia tersenyum, matanya berbinar, dan untuk pertama kalinya setelah lama, suara lembutnya memenuhi ruang tamu. Ia bercerita panjang tentang masa muda, tentang perjuangan, tentang cinta dan kesabaran. Di akhir cerita cucunya memeluk erat dan berkata, "Mbah hebat, aku pengen kayak Mbah." Saat itu Ibu Sulastri menangis pelan, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada yang kembali membuatnya merasa berarti. Bapak dan Ibu, kisah Ibu Sulastri adalah cermin bagi banyak lansia di luar sana. Kita tidak mencari belas kasihan, hanya butuh diingat, dihargai, dan diajak bicara. Kadang yang dibutuhkan bukan uang, bukan fasilitas, tapi ruang kecil untuk merasa dibutuhkan lagi. Karena setiap orang tua, tak peduli di usia berapapun, tetap ingin merasa punya tempat di hati anak-anaknya. Bapak dan Ibu, semakin bertambah usia, kebutuhan kita terhadap perhatian bukan berarti menurun, justru semakin dalam. Bukan perhatian dalam bentuk uang atau hadiah, tapi dalam bentuk pengakuan, rasa dihargai sebagai manusia yang masih punya makna. Banyak lansia yang sebenarnya tidak ingin dimanja, hanya ingin didengarkan, tidak ingin dilayani terus-menerus, hanya ingin diajak berbicara dengan hormat. Karena yang membuat hati seorang tua rapuh bukan lelahnya tubuh, tapi ketika perasaannya tidak lagi dianggap penting. Rasa dihargai adalah kebutuhan batin yang tidak pernah hilang. Di masa muda, penghargaan datang dari kerja keras dan prestasi. Di masa tua, penghargaan datang dari cara orang memperlakukan kita. Ketika anak memanggil dengan nada lembut, ketika cucu meminta nasihat dengan penuh hormat, hati lansia bisa kembali kuat. Tapi ketika semua itu hilang, ketika kita diperlakukan seperti beban, atau dianggap tidak tahu apa-apa, disitulah harga diri mulai runtuh. Padahal, tanpa disadari, hati yang terluka bisa memengaruhi kesehatan fisik. Tekanan darah naik, tidur terganggu, dan semangat hidup menurun. Saya teringat ucapan seorang bapak di Semarang yang berkata, "Saya bukan butuh tempat tinggal, saya butuh tempat dihargai." Kalimat itu sederhana tapi dalam. Banyak orang tua tinggal di rumah megah, tapi merasa seperti tamu yang tidak diundang. Ada juga yang tinggal di rumah sederhana, tapi setiap hari disapa dengan penuh kasih, dan di sanalah kebahagiaan tumbuh. Jadi, bukan besar kecilnya rumah yang membuat damai, melainkan besar kecilnya penghargaan yang kita rasakan di dalamnya. Anak-anak seringkali tidak menyadari bahwa satu kalimat lembut bisa menyembuhkan luka bertahun-tahun. Ketika mereka berkata, "Terima kasih Bu," atau "Ayah, menurut Ayah gimana?" Itu bukan hanya sopan santun, tapi bentuk pengakuan bahwa orang tua masih berarti. Hal-hal kecil seperti inilah yang menjaga martabat lansia tetap utuh. Karena manusia, di usia berapapun, tetap ingin merasa dibutuhkan, dihormati, dan dianggap berharga. Dan jika Bapak dan Ibu merasa pesan ini menyentuh hati, bantu sebarkan dengan menekan like dan subscribe. Bukan untuk angka, tapi agar semakin banyak keluarga yang belajar saling menghormati. Karena penghargaan adalah bahasa cinta yang paling indah, dan bagi lansia, itu adalah bentuk perhatian yang tak ternilai. Bapak dan Ibu, tahukah bahwa kesepian bisa menjadi penyakit yang tak terlihat, tapi pelan-pelan menggerogoti tubuh? Banyak penelitian menunjukkan bahwa rasa terabaikan di usia lanjut bisa memengaruhi tekanan darah, daya tahan tubuh, bahkan mempercepat penurunan ingatan. Hati yang sedih membuat tubuh mudah lemah. Tidur tak nyenyak, nafsu makan menurun, dan semangat hidup perlahan memudar. Semua itu seringkali bukan karena penyakit fisik,
tapi karena jiwa yang kelelahan. Ketika seseorang merasa tidak dibutuhkan, hormon stres meningkat tanpa disadari. Tubuh memproduksi lebih banyak kortisol, membuat jantung berdetak lebih cepat, dan tekanan darah naik. Inilah yang menyebabkan banyak lansia tampak cepat menua ketika hidupnya dikelilingi kesunyian, padahal mereka tidak kekurangan makanan, melainkan kekurangan sentuhan, senyuman, dan kata-kata lembut. Sungguh, kesepian itu seperti racun yang tak terlihat, tidak mematikan seketika, tapi perlahan mencuri kebahagiaan dan tenaga. Saya pernah berbicara dengan seorang dokter di puskesmas daerah Sleman yang berkata, banyak pasien lansia datang bukan karena penyakit, tapi karena kesepian. Mereka datang hanya untuk bercerita, sekadar ingin didengar, dan ketika diberi waktu 5 menit untuk bicara, wajah mereka langsung cerah, napas terasa ringan. Artinya, bukan obat mahal yang mereka butuhkan, tapi perhatian kecil yang menenangkan hati. Sesederhana itu, tapi sangat berarti. Kesepian yang dialami lansia bukan sekadar persoalan emosional, tapi juga persoalan harga diri. Ketika merasa tidak dihargai, tubuh kehilangan motivasi untuk bertahan. Sebaliknya, ketika ada seseorang yang membuat kita merasa dibutuhkan, meski hanya dengan ucapan "Ayah, bantu doa ya," atau "Ibu, menurut ibu gimana?", tubuh akan merespons dengan kekuatan baru. Ketenangan hati mampu menjadi vitamin alami yang memperpanjang umur dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh medis. Bapak dan Ibu, ingatlah bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal makanan dan obat. Hati yang tenang, pikiran yang damai, dan rasa dihargai adalah bagian dari pengobatan yang tak kalah penting. Jadi, mulai hari ini, rawatlah jiwa seperti kita merawat tubuh. Karena ketika hati sehat, tubuh akan mengikuti. Dan ketika kita tetap merasa berarti, usia hanyalah angka, bukan beban. Bapak dan Ibu, tidak mudah memang hidup di rumah anak dan tetap menjaga hati agar tidak terluka. Kadang niat baik disalahpahami, kadang keheningan terasa seperti penolakan. Tapi percayalah, menjaga harga diri bukan berarti harus keras kepala, dan menjaga kedamaian bukan berarti harus selalu diam. Kunci utamanya ada pada keseimbangan. Bagaimana kita tetap tegas menjaga martabat, tapi juga tetap lembut dalam berbicara. Karena ketenangan tidak datang dari menangnya perdebatan, tapi dari bijaknya sikap. Mulailah dari hal kecil. Saat merasa tersinggung, jangan langsung menegur dengan emosi. Tenangkan diri dulu. Kadang anak-anak bukan bermaksud menyakiti, mereka hanya tidak peka. Saat suasana sudah tenang, baru sampaikan dengan lembut. Ibu sebenarnya senang kalau kamu cerita supaya rumah ini terasa hangat. Kalimat seperti ini jauh lebih efektif dibanding kemarahan. Ia tidak menuntut, tapi mengundang kedekatan. Dan di usia senja, kata yang lembut jauh lebih kuat daripada suara yang keras. Selain itu, penting juga bagi bapak dan ibu untuk memiliki ruang pribadi yang menenangkan. Tidak harus besar, cukup satu sudut kecil untuk membaca, berdoa, atau sekadar menikmati udara pagi. Di ruang itu, kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Karena semakin kita tenang, semakin kecil kemungkinan kita terbawa emosi. Hati yang stabil akan membuat setiap masalah terasa lebih ringan, bahkan tanpa perlu kata-kata. Saya pernah menemui Pak Hasan di Surabaya, seorang lansia yang hidup di rumah anaknya. Dulu ia sering bertengkar karena merasa tidak dihargai. Tapi sejak ia mulai menulis catatan harian setiap malam, hatinya jadi lebih tenang. Sekarang kalau saya kesal, saya tulis saja. Setelah itu saya tidak ingin marah lagi, katanya sambil tersenyum. Dari sana saya belajar bahwa cara paling kuat menjaga harga diri adalah dengan mengendalikan diri. Karena orang yang mampu menenangkan dirinya sendiri akan selalu dihormati, bahkan tanpa memaksa. Dan bila Bapak dan Ibu merasa pesan ini mengingatkan pada sesuatu yang pernah dirasakan, bantu sebarkan video ini dengan menekan like dan subscribe. Semoga semakin banyak lansia yang belajar bahwa menjaga ketenangan tidak berarti menyerah, tapi tanda bahwa kita sudah dewasa menghadapi hidup. Karena di usia ini, yang paling berharga bukan lagi siapa yang benar, tapi siapa yang tetap tenang tanpa kehilangan cinta. Bapak dan Ibu, banyak anak sebenarnya tidak bermaksud membuat orang tuanya merasa terasing. Mereka hanya tidak sadar bahwa diamnya mereka bisa melukai. Mereka sibuk bekerja, berpacu dengan waktu, menanggung beban hidup yang berat, dan tanpa disadari lupa bahwa di rumah ada seseorang yang hanya menunggu sapaan kecil. Bukan karena tidak sayang, tapi karena kasih itu sering terkubur di balik kesibukan. Generasi sekarang tumbuh di dunia yang jauh lebih cepat. Mereka terbiasa memecahkan masalah lewat layar, bukan lewat tatapan mata. Ketika mereka pulang, pikiran masih sibuk dengan pekerjaan, tubuh lelah, hati penat.
Di saat itulah orang tua menjadi sosok yang mereka cintai tapi jarang mereka dekati. Mereka pikir, cukup dengan memberi tempat tinggal atau membelikan obat maka tanggung jawab sudah terpenuhi. Padahal, yang dibutuhkan orang tua bukan hanya perhatian dalam bentuk materi, tapi kebersamaan yang sederhana. Duduk bersama, mendengar, dan tertawa tanpa tergesa. Saya pernah berbincang dengan seorang anak muda bernama Fadil. Ia berkata, "Saya kira ayah saya tidak suka diajak ngobrol karena setiap kali saya tanya, jawabnya pendek. Tapi setelah ayahnya meninggal, Fadil baru menemukan catatan kecil di laci. Andai anakku tahu aku diam bukan karena tak mau bicara, tapi karena takut mengganggunya." Kalimat itu menghantam Fadil keras sekali. Kadang kita baru menyadari arti seseorang setelah kehilangan mereka, padahal seandainya kita mau meluangkan 5 menit saja untuk bertanya kabar, mungkin tidak akan ada penyesalan seperti itu. Bapak dan Ibu, kisah seperti ini bukan untuk menyalahkan anak, tapi untuk membuka pemahaman bahwa cinta tanpa waktu bukanlah cinta yang utuh. Anak-anak kita butuh diingatkan, bukan dimarahi. Karena kadang, mereka tidak tahu bagaimana cara yang benar untuk menunjukkan kasih. Dan ketika orang tua mampu mengajarkan kelembutan tanpa menyalahkan, justru dari situlah hubungan bisa pulih. Dunia butuh lebih banyak hati yang sabar untuk saling memahami, bukan suara yang saling menghakimi. Ketika generasi tua belajar memaafkan, dan generasi muda belajar mendengarkan, maka rumah akan kembali hangat seperti dulu. Jadi jika Bapak dan Ibu menonton video ini bersama anak, mungkin ini saat yang tepat untuk saling menatap dan berkata lembut, "Terima kasih sudah berjuang, Nak. Ibu juga sayang kamu." Karena seringkali, yang kita butuhkan bukan rumah yang besar, tapi hati yang saling memahami di dalamnya. Bapak dan Ibu, seiring waktu berjalan, jarak di antara orang tua dan anak bukan hanya soal usia, tapi juga soal bahasa hati. Orang tua berbicara dengan perasaan, anak berbicara dengan logika. Orang tua ingin didengarkan, anak ingin dimengerti. Padahal keduanya saling membutuhkan. Hanya saja kadang tidak tahu bagaimana memulai. Kehangatan yang dulu tumbuh alami, kini perlu disadari dan dipelihara dengan sengaja. Karena tanpa upaya, kasih sayang pun bisa memudar di tengah kesibukan. Langkah pertama untuk memulihkan kedekatan adalah dengan membuka hati tanpa dendam. Orang tua perlu menurunkan sedikit egonya, dan anak perlu meluangkan sedikit waktunya. Tidak perlu momen besar, cukup hal sederhana. Makan bersama tanpa ponsel, berbincang 5 menit sebelum tidur, atau sekadar saling menatap dan tersenyum tanpa tergesa. Tindakan kecil ini seperti benih yang menumbuhkan kembali rasa memiliki di antara dua generasi. Karena kasih sayang tidak hilang, ia hanya tertutup oleh rutinitas yang terlalu cepat. Saya pernah melihat pemandangan sederhana namun sangat menyentuh. Seorang ibu tua di Bogor sedang menyuapi cucunya makan, sementara anak perempuannya duduk di sebelah, menatap ibunya sambil berkata, "Ma, dulu Ma nyuapin aku juga begini ya?" Sang ibu tersenyum dan menjawab, "Iya, cuma dulu kamu lebih susah disuapin." Semua tertawa. Momen itu kecil, tapi di situ terlihat betapa hubungan yang hangat bisa menyembuhkan luka lama tanpa kata-kata panjang. Kadang yang kita butuhkan hanyalah kesempatan untuk tertawa bersama lagi. Bapak dan Ibu, di usia senja marilah kita menjadi penyejuk di rumah, bukan sumber ketegangan. Dan untuk para anak, ingatlah bahwa setiap kali kalian memeluk orang tua, bukan hanya tubuh mereka yang hangat, tapi juga hatinya. Kasih sayang tidak perlu sempurna, cukup tulus dan sering diungkapkan. Karena hubungan keluarga bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang mau lebih dulu mengulurkan tangan. Dan bila Bapak dan Ibu merasa pesan ini penting untuk keluarga Indonesia, bantu sebarkan dengan menekan like dan subscribe. Semoga semakin banyak rumah yang kembali hangat karena cinta antar generasi. Karena ketika anak dan orang tua saling memahami, maka rumah sekecil apapun akan selalu terasa luas dan damai. Bapak dan Ibu, pada akhirnya, tidak semua hal bisa dijelaskan, dan tidak semua luka bisa dimengerti orang lain. Kadang satu-satunya jalan untuk tetap tenang adalah dengan belajar ikhlas. Ikhlas bukan berarti menyerah, tapi menerima bahwa tidak semua kasih harus dibalas dengan cara yang sama. Di usia ini mungkin anak-anak tak lagi sering memeluk seperti dulu. Mungkin kata terima kasih jarang terdengar, tapi yakinlah, cinta itu masih ada, hanya bentuknya yang berubah. Dan tugas kita bukan mencari pengakuan, melainkan menjaga hati agar tetap lembut. Kesabaran di usia senja adalah bentuk cinta yang paling halus, karena butuh kekuatan besar untuk tetap tersenyum di tengah rasa sepi. Banyak orang bisa berteriak saat marah, tapi tidak semua bisa diam dengan damai saat disakiti.
Itulah keagungan yang hanya dimiliki orang tua. Setiap kali bapak dan ibu memilih diam daripada membalas, sebenarnya sedang menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Dunia mungkin tak melihat, tapi Tuhan selalu tahu siapa yang hatinya paling tulus. Saya pernah bertemu seorang kakek di Parepare namanya Pak Daud. Ia tinggal bersama anaknya yang sibuk bekerja. Hampir setiap hari ia makan sendiri. Tapi setiap kali saya tanya apakah ia merasa kesepian, jawabannya selalu sama. Tidak. Saya bahagia karena masih bisa mendoakan anak saya dari ruang kecil ini. Kata-katanya lembut tapi dalam sekali. Ia menemukan kebahagiaan bukan dari perlakuan orang lain, tapi dari ketenangan yang ia tanam dalam doa. Sejak itu saya sadar, kebahagiaan sejati di usia tua bukan soal berapa banyak yang memperhatikan kita, tapi seberapa besar kemampuan kita untuk memaafkan dan mendoakan dengan tulus. Bapak dan Ibu, hidup memang tidak selalu berjalan seperti harapan. Kadang kita merasa sudah memberi segalanya, tapi masih dianggap kurang. Kadang kita menunggu perhatian, tapi yang datang justru keheningan. Namun ingatlah, Tuhan tidak pernah tidur. Ia melihat air mata yang tidak tumpah, mendengar doa yang tak terucap, dan menguatkan hati yang sabar tanpa disadari. Setiap kesabaran akan dibalas dengan ketenangan. Setiap kebaikan akan kembali dalam bentuk kebahagiaan. Maka jika hari ini hati terasa lelah, duduklah tenang, tarik napas pelan dan katakan dalam hati, "Aku sudah cukup dan Tuhan tahu itu." Kalimat sederhana ini mampu menenangkan lebih dari apapun. Karena di ujung segala perjuangan hanya hati yang ikhlas yang akan benar-benar bahagia. Bapak dan Ibu, hidup di usia senja bukan lagi tentang seberapa banyak orang yang ada di sekitar kita, tapi seberapa damai hati kita menatap hari-hari yang tersisa. Kadang, kesepian yang kita rasakan bukan hukuman, tapi panggilan untuk lebih dekat dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Sunyi itu, meski menyakitkan, bisa menjadi guru yang lembut, mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada siapapun, selain pada hati yang bersyukur, karena sejatinya, ketenangan bukan berarti tidak ada suara. Tapi ketika hati mampu tetap lembut di tengah kebisingan dunia, banyak orang tua yang akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan tidak lagi datang dari perhatian anak-anak, tapi dari kemampuan menerima bahwa setiap orang punya perannya sendiri. Dulu kita berjuang membesarkan mereka dengan cinta, sekarang biarkan mereka berjuang membangun hidupnya, sementara kita menjaga cahaya kebijaksanaan di rumah. Tidak perlu merasa dilupakan, karena cinta orang tua tidak pernah diukur dari seberapa sering anak datang, tapi seberapa tulus mereka mendoakan dalam diam. Saya teringat kata-kata seorang nenek di Klaten, "Aku tidak kesepian, Nak. Aku hanya sedang belajar menikmati kesendirian dengan cara yang damai." Kalimat itu begitu indah, seolah mengajarkan bahwa di usia berapapun, kita tetap bisa bahagia jika mampu berdamai dengan hidup. Kadang kedamaian itu hadir saat kita berhenti berharap dunia berubah, dan mulai memilih untuk memperlakukan diri sendiri dengan kasih. Bapak dan Ibu, jika hari-hari di rumah terasa sunyi, jangan biarkan kesepian menenggelamkan semangat hidup. Lihatlah cahaya pagi, hirup udara segar, ucapkan syukur pelan-pelan. Karena setiap hari yang Tuhan berikan adalah kesempatan baru untuk menemukan makna. Walau sederhana, hati yang sabar, pikiran yang tenang, dan rasa syukur yang tulus akan menjadi sahabat terbaik di usia senja. Dan percayalah, dari hati yang damai akan tumbuh kebahagiaan yang tak bisa diambil siapapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini menggambarkan perasaan yang selama ini terpendam, bantu sebarkan dengan menekan like dan subscribe. Semoga semakin banyak lansia yang menemukan ketenangan meski hidup di tengah sunyi. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kesehatan Lansia TV, tempat kita belajar menjaga martabat, kesehatan, dan kebahagiaan di usia senja.